Selamat datang di Bercerita, segmen membacakan karya tulis dari para penulis Indonesia untuk kita bisa lebih memahami dan menghargai karya-karya mereka. Membaca cerita pendek berjudul Lelaki Naga, karya Ndoro Kakung. Pada suatu siang yang meradang, lelaki naga berbulu merah berangkat ke timur. Ia hendak memberondong matahari dengan segerobak pertanyaan tentang perempuan, cinta, relasi, hidup, juga hati yang remuk berjebai. Untuk apa kau datang kepadaku, lelaki? Matahari bertanya, seraya meredupkan sinarnya. Memberi tak mengharap kembali. Engkau bersinar sepanjang hari, memberi napas dan kehidupan bagi penghuni bumi, tapi tak pernah berharap imbalan. Begitu ikhlas. Bagaimana kau bisa begitu? Tanya lelaki naga berbulu merah. Matahari tersenyum, lalu bertanya, kenapa engkau hendak menjadi seperti diriku, memberi, tak meminta kembali? Lelaki naga berbulu merah terdiam. Ia tak segera menjawab. Ingatannya melayang pada perempuan bermavela kelabu yang menjerat kalbu. Lelaki naga dan perempuan itu berjumpa di awal musim semi. Pertemuan mereka laksana sebuah upacara, seperti ketika malam meminang rembulan. Udara wangi stanggi. Hati lelaki naga terpanah asmara sejak pandangan pertama. Ia bagaikan Ken Arok yang tersihir oleh sinar terang dari pangkal paha Ken Dedes ketika hendak menaiki pelana kuda. Sejak itu, bulan bagaikan selalu purnama sepanjang malam. Bunga bermekaran sepanjang musim. Dan kabut lesap bersama siang. Segenap jiwa dan raga ia berikan pada perempuan bermavela kelabu. Tapi yang indah ternyata tak abadi bersama ruang dan waktu. Surga hanya mampir sebentar dalam hidup. Surga hanya mampir sebentar dalam hidup lelaki naga berbulu merah. Perempuan bermavela kelabu mendadak pergi pada suatu pagi yang kelabu. Air pun membeku. Ia hanya sesekali kembali, lagi dengan senyum yang sama sekali berbeda. Dan kini semuanya serba tak sama lagi. Rasa itu telah terbang bersama aroma esok hari. Adakah yang salah? Apakah aku gagal menggenggam cinta? Apakah aku tak pernah berhasil membuatnya tidur seraya tersenyum? Lelaki naga bertanya-tanya. Sejak itu, lelaki naga selalu mengutuk takdir. Ia merasa hidup tak pernah adil. Sampai kemudian, lelaki itu memutuskan pergi menemui matahari dan bertanya tentang bagaimana menjadi ikhlas dan pasrah. Sumeleh. Bagaimana kehilangan tanpa menerbitkan kesedihan? Dalam balutan cahaya yang berpendar-pendar, matahari menenangkan kegundahan lelaki naga berbulu merah. Usahlah kau gusar dan semak hati.
Setiap jalan punya tikungannya sendiri. Pada masanya nanti, kau akan sampai juga di ujung jalan itu. Kearifan. Aku bisa begini karena aku lahir lebih dulu dibanding dirimu. Aku sudah melewati jalan yang sekarang kau lalui. Aku sebagian dari para sesepuh. Mereka yang lebih dulu mengenal semesta. Selalu luwih ing tumindak. Luwih ing sasmita. Sarwa luwih ing lir sembarang kalir. Lebih dalam bertindak. Lebih dalam penerawangan. Serba lebih dalam segala hal. Para pendahulu, mereka yang sudah dimakan usia, pernah melewati segala kemarahan, juga kesalahan. Karena itu, mereka menggenggam kearifan, lebih sabar, lebih jembar. Waktulah yang membuat mereka begitu. Para tetua adalah air yang tenang. Kau bisa bercermin di permukaannya. Anak muda, mereka yang selalu bergegas, adalah air yang mengalir, arus deras. Kau hanya melihat gerak yang lekas, bukan kedalaman. Hanya yang pernah bercita-cita, tapi kemudian hilaf. Hanya yang pernah bergelora, tapi kemudian redup. Tahu betapa benarnya waktu. Dalam kesedihan dan kearifannya, waktu adalah teman yang baik. Ia membikin kita tua. Ia membikin sederet nama jadi sejarah. Ia membikin serangkai gelombang menjadi mandek. Ia membikin arus deras menjadi reda. Orang tak dapat melihat bayangan dirinya di dalam air yang mengalir. Tapi ia dapat melihatnya pada air yang diam. Orang tua memang punya kelebihan. Mereka adalah air yang diam. Jika kau cermat memandang ke dalamnya, kau akan melihat dirimu lengkap. Kau akan melihat dirimu dalam perbandingan. Di air itu, pengalaman telah membuang sauh, dan jauh di dasar terkandung simpanan kenangan, terutama kenangan tentang kesalahan.